Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'tim qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari فلهذا سر يدعوه في أسري وعسري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati, Bapak Kesra, Bapak Sekda, dan seluruh kepala UPTD, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf sedikit terlambat karena saya semalam di Cirebon, jadi rada jauh sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gak tahu ini waktunya berapa menit saya dikasih? 1 jam, 2 jam, apa setengah jam? Setengah jam. Sangat luar biasa. Saya kalau ngaji itu 2 jam kalau minggu pagi, jam 7 sampai setengah 10 bahkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau waktunya ngaji cuman setengah jam. Padahal saya sengaja ngajinya bawanya kitab. Biar tidak ceramah tapi benar-benar ngaji. Baik, saya akan usahakan mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan tercapai. Ini bulannya bulan Isra Mi'raj, atau orang Jawa mengatakannya bulan Rajab. Ada banyak pembelajaran yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita dari semangat dan nilai serta pesan-pesan Isra dan Mi'raj atau secara umum dari Sirah Nabawiyah. Pertama, dalam kaitannya program pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang punya program yang luar biasa, yaitu moderasi beragama. Itu kalau saya katakan nyuwun sewu, saya berani berkata dari MUI sekalipun, bahwa moderasi beragama itu berawal dari Kristen kepada Islam. Bukan Islam mengajarkan kepada Kristen. Kok bisa? Mana dalilnya? Lihat di kitab Al-Barzanji. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila Busra litijarati Khadijah al-Fatiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap usia 25 tahun kurang lebih, orang yang sebatang kara, tidak meminta-minta tapi bekerja dengan kedua kakinya, mendaftar menjadi pelayannya Sayyidah Khadijah, seorang jutawan waktu itu. Wasafara ma'ahu hulamuha, yang kemudian diterima untuk berdagang dagangannya Khadijah ke Syam, yang didampingi oleh kepercayaannya Khadijah yang bernama Maisarah, untuk membantu kebutuhan Kanjeng Nabi. Singkat cerita, sampailah di Busra. Busra itu kalau sekarang masuk di Provinsi Aleppo, Syria. Saya 2004
Itu ke Syria yang kedua kalinya. 2004 saya mendampingi Bupati Gresik dengan kepala penanaman modal untuk ziarah ke Gresik, Lebanon, Kairo. Ketika di Aleppo, ini saya ingin membuktikan sejarah ini Pak Barzanji. Itu saya diajak di mana makbadnya, tempat sesembahannya orang Nasrani ketika itu, dan di mana tempat kuilnya Yahudi itu jaraknya enggak jauh. Rasulullah itu duduk di depan pintu, kalau ini kayak gini nih, duduk di depan pintu sana, makbadnya di sebelah sana, tempat sang pendeta. Tak kala Rasulullah duduk di situ, sang pendeta melihat pohon semuanya doyong, yang di sana doyong ke sini, yang dari sana doyong ke sini, nutup matahari agar tidak menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang pendeta dari makbadnya, dari kuilnya, ini ada yang aneh. Karena pendeta ini sudah ahlul kitab, ahli Injil, Taurat, Zabur, wah paham semua itu. Ketika melihat tanda-tanda yang aneh itu, ternyata dia sudah menemukan dalam Taurat, Injil, Zabur. Apa dia berkata? Tidak akan ada yang bisa duduk di tempat ini kecuali itu calon nabi akhir zaman. Faqala, lalu sang rohib, sang pendeta bertanya kepada Maisarah, kamu dari mana? Dari Mekah. Siapakah anak muda itu? Muhammad. Siapakah Muhammad bapaknya? Abdullah. Siapakah ibunya? Aminah. Faqala, lalu sang pendeta bertanya lagi, afi ainaihi humratun, apakah di antara kedua bola matanya ada merah-merahnya? Faqala na'am, iya Tuan, di bola matanya ada merah-merahnya. Apa jawab sang pendeta? Aku tak salah lagi, inilah yang ada di dalam Zabur, inilah yang ada di Taurat, inilah calon nabi akhir zaman. Kristen setelah itu benar yakin. Apa yang dikatakan oleh pendeta? Ambil pedang? Tidak. Ngambil pospit? Tidak. Membunuhnya? Tidak. Mengambil kesempatan sebelum jadi nabi? Tidak. Apa kata sang pendeta? Bilang sama Maisarah, Bapak, tolong jangan jauh-jauh dari anak ini. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang akan menjadi orang hebat di dunia ini. Segeralah pulang ke Mekah. Kalau kita berpikir, makanya tadi saya katakan, toleransi beragama berawal dari Kristen dulu mengajarkan kepada orang-orang Islam. Kalau waktu itu orang Kristen tidak memiliki toleransi dan tidak mengajarkan moderasi, kira-kira Kanjeng Nabi sudah wafat belum Pak? Sudah dibunuh belum Pak? Sebelum jadi Nabi Pak, sudah dihabisi secara akal. Tapi sang pendeta jaga baik-baik Pak, cepat pulang. Luar biasa bukan? Jadi kalau begitu, Islam itu ketinggalan sebenarnya. Wong Kanjeng Nabi durung dadi nabi, kita sudah diajarkan oleh pendeta itu. Ini 5 menit pertama. Loh, waktunya dibatasi Pak. Kalau ngundang saya itu harus 2 jam ya Pak. Baik, itu 5 menit yang pertama. Itu sejarah singkatnya saja saya. Kalau mau didetail ya harus 2 jam kita diskusi. Yang kedua, ini maraknya peristiwa Wadas. Belajar dari sirah Nabawiyah. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina banat Quraisyunil Ka'bata linsidaiya bisuyulil abtakhiyah. Ketika Rasulullah 10 tahun berikutnya, 35 tahun, berarti 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Rasul diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Sampean 40 udah jadi PNS belum?
malah sebentar lagi pensiun. 35 tahun orang Quraisy, nah ini nanti dengan peristiwa Wadas. Orang Quraisy ribut karena merenovasi Ka'bah yang hancur dihancur oleh banjir bandang Al-Abtahiyah. Dibangun untuk yang kesekian kalinya. Geger, rebutan, aku yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Suku Quraisy, aku, suku Aden ini, suku ini, saya. Sampai pedang-pedangan. Semuanya berhak mengklaim, aku yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Semuanya mengklaim. Tidak ada solusi. Akhir solusi, kemudian mereka sepakat mencari orang yang netral, orang yang dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Cari dia. Dicari, ketemulah yang namanya Muhammad. Siapa dia? Dialah orang yang pertama kali masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Disampaikan Muhammad begini. Oke, kata Muhammad, siap. Dipilihlah Muhammad, sepakatlah Muhammad karena belum jadi nabi. Lalu Muhammad mengambil kainnya, sorbannya, yang sudah maklum ceritanya, digelarlah sorban itu. Lalu Rasulullah Muhammad waktu itu ngangkatlah Hajar Aswad, ditaruh di sini di tengah-tengah. Quraisy, Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Utara, Selatan, pegang. Setiap ujung kelompok, RT, RW, kepala desa, camat, pegang semuanya. Lalu 1, 2, 3, 4, semuanya mengangkat dan sepakat. Pertumpah darahan pun selesai, tidak terjadi. Lalu ketika sampai di ujung Ka'bah, Rasulullah yang mengangkatnya kembali. Dengan demikian damai. Apa yang kita petik dari sejarah ini? Inilah demokrasi. Tidak bisa sepihak. Tidak merasa yang berkuasa dan kuat. Aku suku ini yang paling berhak. Tidak ada. Karena itu milik orang Islam. Wadas, Kulon Progo, Brebes, Tegal, itu semuanya punya Indonesia. Punya rakyat Indonesia. Pejabat itu hanya katanya pelayan rakyat. Kenapa selalu menggunakan tindakan represif, tidak menggunakan pendekatan persuasif? Ini yang memang yang sangat disayangkan. Demokrasi kadang kita itu masih kurang, masih lemah, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Dan itu sudah. Tapi dengan ini maka kemudian kita harus bisa belajar bagaimana Rasulullah sudah mengajarkan demokrasi. Tidak memandang suku apapun, walaupun sukunya sendiri tidak dipilih kasih, tetap diperlakukan dengan sama. Itulah pemimpin yang adil, itulah pejabat yang adil. Selalu demokrasi mengkanter pendapat suara dari bawah. Dengan demikian enak. Saya kira Wadas kalau model ini tidak akan pernah terjadi. 5 menit kedua. 5 menit ketiga. Dalam sejarah Rasulullah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ini harus singkat-singkat saja, tematik saja. Ada hal yang perlu diluruskan. Kekurang ajaran umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi kepada nabinya sendiri. Apa itu? Sekarang masih ada orang berani mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah di neraka karena tidak Islam. Ini kejahatan yang luar biasa. Bukan lagi kejahatan manusia, tapi ini kejahatan kenabian, kerasulan, bahkan ketauhidan. Ada orang yang berani berkoar-koar.
Kedua orang tua Rasulullah di neraka sekarang. Sayyidah Khadijah di neraka, istri Rasulullah, ummahatul mukminin. Ini kejahatan tauhid yang kelas berat. Bukan lagi KPK yang menangkap, tapi harus malaikat Israel. Logika mereka, bagaimana mungkin tidak di neraka? Ayahanda Rasulullah wafat ketika Rasulullah masih di kandungan. Ibunda Aminah wafat ketika Rasulullah masih kecil, belum diangkat menjadi nabi. Padahal usia Rasulullah diangkat menjadi nabi 40 tahun. Berarti wafat kedua orang tuanya itu belum ada Islam, karena zamannya zaman fatrah. Lalu mereka dengan gampangnya menghukumi bahwa kedua orang tua Rasulullah kafir dan di dalam neraka. Saya jawab tidak. Keduanya Islam. Inilah mukjizat Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu nggak bisa masuk akal, Pak. Bagaimana Isra Mi'raj? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Pak. Uang Mekah, Madinah, Abu Jahal aja. Abu Bakar, kok percaya sama Muhammad. Uang naik kota aja butuh berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ini sampai langit Sidratul Muntaha kurang dari 1 malam. Gak masuk akal Abu Bakar. Apa kamu percaya? Aku percaya. Wallahi laukana aksar min hada la sadaqtu. Jari Abu Bakar ketika pagi hari. Kata ditanya Abu Jahal, Abu Lahab, ente percaya Abu Bakar Muhammad habis ihram mi'raj Sidratul Muntaha? Lebih dari itu Muhammad yang katakan, saya akan percaya. Sejak itulah Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Karena selalu percaya dan mempercayai Rasulullah. Baik, bagaimana Islamnya kedua orang tua Rasulullah? Ini makanya saya bilang pintunya pintu mukjizat. Jangan nganggo akal. Piye mukjizate? Ini menurut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jenengan waca kitab Mafahim Yajibu Antusakhah karya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi ngeten, Pak. Saya jawab Islam. Dan keduanya yakin, wajib percaya. Dan ini masuk ilmu tauhid, iman kita. Nek ora percaya kedua Rasulullah, orang tua Rasulullah Islam dan di dalam neraka, wah, ma'adzallah. Innalillah. Piye cara Islamnya? Saya pernah menjelaskan ini ke pengajian rutin saya minggu pagi. Ini janeta saya kesini mau nagih janjinya Bu Bupati ini, masih diutang sama saya, kok nggak ada orangnya. Jadi gini, Pak, bagaimana kalau ditanya, jangan ditanya, bagaimana Islamnya kedua orang tua Rasulullah? Kita harus percaya Allah itu bisa, apalagi untuk Kanjeng Nabi. Untuk kita orang awam saja bisa melakukan, Allah membuat sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita. Apalagi ini wilayahnya mukjizat. Jadi setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, itu kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidupkan oleh Allah di dalam kuburnya hanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kembalikan Islam. Makanya kalau ada orang keluar-keluar yang sana bilang, kalau orang bilang sana-sana itu murtad apa kafir dan dalam neraka, naudzubillah. Memang secara akalnya memang Pak jauh, jaraknya jauh, puluhan tahun antara keislaman dengan wafatnya kedua orang tua Rasulullah. Tapi inilah makanya saya bilang mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan saja kepada yang nempel kepada Kanjeng Nabi, apalagi itu kedua orang tuanya yang merupakan darah dagingnya Kanjeng. Wong kita umatnya saja kebagian mukjizatnya Kanjeng Nabi. Apa itu? Isra Mi'raj. Ini 5 menit yang ketiga. Berarti berapa menit lagi tuh? 5 menit lagi ya. 15 menit lagi. Yang kemudian yang keempat,
apakah Rasulullah yang digelari Al-Ummi kok iso pinter ngono Pak? Itu punya guru enggak? Katanya kalau kiai kan kalau Isra Mi'raj An-Nabiyul Ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jare sopo? Itu sebelum menjadi nabi. Wong Kanjeng Nabi kirim surat kok hada minan Muhammad ila Hirokla, hada min Muhammad ila Persia. Wong Kanjeng Nabi kirim surat distempel oleh sekda. Dulu itu stempelnya ada khotamun nubuwah. Nah, pertanyaannya, coba nih, belakang lagi. Dalam sejarah kita diajarkan, anak-anak kita sudah paham. Kanjeng Nabi kalau lapar tidak mengemis, tidak nangis, tapi perutnya diganjel dengan batu. Bajunya sobek dijahit sendiri, sandalnya sobek disol sendiri. Beda dengan pegawai Pemda. Pegawai Pemda kalau sandalnya sobek, gimana? Ibu-ibu coba, kalau sepatunya sobek disol sendiri, apa di tukang sol, apa ganti baru? Nah ini lah yang lupa nih kita nih. Ayo kita sekarang hari ini belajar. Oke, begitu cerita seterusnya Pak. Ini jawabannya berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, terutama Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Siapa gurunya Kanjeng Nabi? Itu nambal wetengnya karo watu, nambal bajunya, nambal sendalnya, bisa nulis. Itu dari siapa Pak? Inilah buah oleh dari Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya coba lihat, nabi-nabi yang bertemu dengan Rasulullah, mulai langit pertama Nabi Adam dan terakhir Nabi Ibrahim. Kok cuma nabi itu, bukan nabi yang lain? Padahal nabi banyak. Kenapa cuma itu? 7, karena di langit ketiga 2 orang. Berarti waduh tuh, langit ke-7 berarti 8 orang, 8 nabi. 1 Nabi Adam. Kenapa Rasulullah di langit pertama dipertemukan dengan Adam? Karena ternyata beliau Nabi Adam adalah nabi yang punya konsep solusi konflik. Konflik apa? Konflik kemanusiaan antara Qabil dengan Habil. Jadi Isra Mi'raj itu ada agenda besar. Nabi yang sifatnya ummi sebelum diangkat, Allah cerdaskan, Allah didik, workshop di langit dengan para nabi-nabi terpilih. Pertama, langit pertama Adam. Kenapa Adam? Saya katakan karena Adam nabi yang punya solusi konflik kemanusiaan dari turunannya Qabil dengan Habil. Berhasil. Lihat Rasulullah pada era kepemimpinan Rasulullah, kenabian Rasulullah, bagaimana konflik kemanusiaan, bagaimana konflik beragama, bagaimana konflik ekonomi, bagaimana konflik suku. Rasulullah berhasil. Kenapa? Wis sekolah karo Kanjeng Nabi Adam. Karena itu benar kalau pejabat-pejabat Pemda itu harus sekolah terus. Jangan bosen. Wong nabi saja disekolahkan dulu loh nabi. Jadi pantas kalau ada Lemhamnas, kalau ada pendidikan apa itu. Saya punya teman itu ada di Gresik yang kemarin saya cerita ke Mesir, bupati dengan istrinya, penanaman modal, terus kepala dinas pendidikan Gresik, yang sekarang jadi apa namanya itu, pelatih pejabat-pejabat Pemda seluruh Indonesia yang di Jawa Timur. Apa namanya itu lembaganya? Pelatihan yang pra ataupun yang lagi naik pangkat, beliau itu yang dari dosennya itu apa ya, Nabi Adam. Disebutkan Nabi Adam,
Dia nabi yang diajarkan oleh Allah tentang solusi konflik kemanusiaan. Ini Rasulullah diajarkan itu. Ini loh umat belajar sama Adam. Karena nanti umatmu itu lebih dahsyat. Kalau Adam hanya dari anak turunnya sendiri, daging sendiri, tapi kau akan berbagai macam manusia dari segala sisi yang lebih kompleks. Berhasil Islam bisa berkembang sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat itu karena berkat solusi konflik kemanusiaan, solusi konflik keagamaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian saya ambil singkatnya saja, Nabi Idris. Kenapa dipertemukan Nabi Idris? Idris itu ada yang mengatakan itu bukan bahasa Arab. Idris itu ada yang mengatakan itu mu'arrab, jadi kalimat yang diarabkan. Artinya Idris itu yang bisa menulis. Dan Nabi Idris itu salah satu nabi yang diberi oleh Allah ilmu menulis, ilmu menjahit. Itu manusia yang pertama dikasih ilmu menjahit itu Nabi Idris. Rasulullah dipertemukan untuk bisa belajar menjahit. Karena itu kemudian kelambine sewek dijahit sendiri. Wong saiki pejabat Pemda lah kasing bisa kursus. Mulane ibu-ibu PKK deh coba buka kursus PKK kanggo bapak-bapak jahit ben kaya Kanjeng Nabi. Boro-boro bapak ke ibu-ibu ne bela kasing bisa jahit kok. Ini Pak, itu Pak Nabi Idris. Terakhir, saya ambil terakhir saja. Kenapa Nabi Ibrahim di langit yang terakhir? Karena Nabi Ibrahim itu Abul Ambiya, pembawa syariat haji yang kemudian diadopsi, bahasa kita lah, diadopsi atau dilanjutkan syariat itu, dan syariat-syariat Rasulullah Nabi Ibrahim itu banyak yang diadopsi oleh Rasulullah, diterapkan zaman Kanjeng haji, sunat dan seterusnya. Jadi seolah Rasulullah akan mengemban syariat-syariat itu, maka dipertemukan dengan langsung sang maha gurunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terakhir, berapa menit lagi Pak? 15 menit lagi, alhamdulillah. Berarti saya terlalu cepat, terlalu singkat ini. Tapi mudah-mudahan dengan demikian sampean jadi penasaran dengan saya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saya baca kitab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa 'azmuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'azmuka wa qaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Ini kan wis tua-tua kabeh ya? Kayaknya udah di atas 50 tahun semua ya kan? Kecuali saya masih 30 tahun. Lebih sedikit. Gusti Kanjeng Nabi ngendika, jare Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu melihat setiap pagi dan sore kepada kula panjenengan sing wis tua-tua. Jenengan pinten yusune? 50. Berarti pada karo kulo, tapi noman nyong ya. Coba mbak-mbak, ibu-ibu, noman siapa? Nom saya ya? Tuh. Kenapa ya? Padahal saya nggak ada duitnya loh. Karena bohong. Kok karena bohong? Baik. Gusti Allah itu pagi sore itu ngucap maring kulo panjenengan sing wis tua-tua, Pak, Bu, umurmu wis tua, tulangmu sudah rapuh, kulitmu sudah keriput, ajalmu sudah dekat, sedekat lagi, sebentar lagi kau akan segera datang kepadaku, fastahi ilayya.
malulah engkau kepadaku, karena kalau kau malu kepadaku dengan ketuaanmu, maka aku pun akan malu untuk menyiksamu karena ubanmu. Mulanya sing duwe uban ke beruntung. Nah sing ora ubanan ki bahaya, jangan-jangan disemir semua ini. Ini kalau biasanya kalau bapak-bapak pegawai ini disemir karena biar kelihatan dia. Ya biar ngakunya bujangan padahal cucunya segudang ya. Baik. Kata Allah itu maknanya hadis. Aku akan malu ketika engkau malu kepadaku. Artinya apa ini, Pak? Orang tua itu mulia. Orang sudah tua itu hebat. Tinggal tua yang bermartabat atau tidak bermartabat. Nah, di antara kemartabatan orang yang tua yang hebat, yang dikagumi Allah, yang diinginkan Allah adalah tua yang bermartabat. Tua yang bermartabat itu seperti apa? Kalau dalam hadis ini, punyalah malu sama Allah. Aku sudah tua, gak pantas ngelakoni kayak bocah nom. Aku wis tua, rak pantas kayak bocah cilik. Aku wis tua, masih kayak begadangan. Gak pantas. Itu berarti nengoten nyuwun sewu nek cara hadis niki, itu berarti tua yang tidak martabat. Karena ini konteksnya Allah mengajak kita tua yang bermartabat, yang menjadi sebabnya Allah cinta kepada orang tua itu. Satu. Dua, ini menunjukkan orang tua itu yang harus kita hormati dan harus kita banggakan. Orang tua itu bukan jelek, hebat, maksudnya orang yang sudah tua, bukan orang tua kita, apalagi orang tua kita, orang yang sudah tua. Ketuaan itu hebat. Kenapa? Karena wis waktune inget eling karo Gusti Allah. Bon. Lajeng ini dalam makna hadis ini ada cerita yang paling monumental, yaitu ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hormat kepada orang tua, menghargai orang tua dan menjaga ketuaan kita, itu akan membawa karomat untuk kita dan juga orang lain. Lihat cerita berikut ini, kisah monumentalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa hukiya anna aliyan kana yadhabu ilal jama'ah li salatil fajri. Diceritakan bahwa pernah suatu pagi Sayyidina Ali keluar dari rumah untuk berjamaah salat subuh. Lagi-lagi Islam Kristen. Di tengah jalan bertemu dengan orang tua yang sudah bungkuk berjalan. Ternyata di depannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kuat. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Ali tidak berani nyalip. Karena ada orang tua. Jamnya, ini kalau jam normal, saya ketinggalan sholat subuh. Tapi Sayyidina Ali karena ada orang tua, berjalan di belakangnya, tak kira mau ke Masjid Agung Brebes. Begitu sampai di masjid, ternyata orang tua itu lanjut, tidak belok ke masjid. Baru Sayyidina Ali sadar kalau orang tua tadi non muslim. Dan Sayyidina Ali masuk ke masjid, Rasulullah yang menjadi imam masih ruku. Makmum bingung semua, ada apa ini? Rasulullah tidak biasa-biasanya ruku panjang seperti ini. Takbirlah Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Selesai salam, sholat, sahabat geger. Ya Rasulullah, ma fa'alta misla hadza. Aneh Rasulullah, tidak biasanya panjenengan ruku sepanjang ini. Ada apa gerangan? Qala, Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah, tadi pada saat aku ruku yang kedua, aku mulai membaca tasbih subhana rabbiyal azim, ja'ani Jibril datang kepadaku, faqala li, dan Jibril berkata, ya Muhammad, tunggu, jangan kau bangun dulu.
Di belakang ada Sayyidina Ali. Sambil Jibril mengepakkan sayapnya, memegang punggungnya Rasulullah agar tidak bangun. Karena itu saya memperpanjang rukunya, karena ditahan oleh Jibril, karena menunggu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena di sana lagi ngormati orang tua di tengah jalan. Itu belum berapa, Pak. Yang lebih hebatnya Mali, Israel, Pak. Pada saat yang bersamaan Allah mengutus Jibril, Israel pun diutus oleh Allah. Israel, tahan matahari. Jangan terbit dulu. Karena untuk menghormati Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Luar biasa, bukan? Menghormati orang tua yang non muslim sekalipun, ini karomat. Apalagi orang tua kita sendiri, apalagi orang tua kita sendiri, mertua kita sendiri, tetangga kita sendiri. Tapi akhlak yang seperti ini di dalam Islam sendiri hampir punah. Coba sekarang lihat anak-anak kita, lihat guru-guru, murid-murid kita ketika salaman dengan orang tua, adakah yang membungkuk tangan badannya? Adakah yang mencium tangannya? Gurunya dianggap, halo Pak, selamat pagi. Halo bro. Yes, yes, it's drill. Inilah karakter pendidikan, karakter yang sesungguhnya. Karena itu kita butuh cerita-cerita yang seperti ini sebagai media pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya cukup menjadi jargon-jargon semata. Ceritakan hal yang seperti ini. Itu Sayyidina Ali. Luar biasa. Jadi ini pun bagaimana kalau kita terjemahkan, bagaimana Sayyidina Ali mengajarkan toleransi, bagaimana Islam pun mengajarkan toleransi setelah Kristen duluan menghormati Nabi kita, menyelamatkan Nabi kita sebagai bentuk moderasi beragama. Terakhir, apa lanjut? Tambah? Bebas? Nyong sih gelem bae. Yang terakhir, orang tua itu hebat, Pak. Ayo, jangan disesali ketuaan ini. Syukuri ketuaan kita ini. Untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah berdasarkan hadis tadi itu sebenarnya adalah motivasi untuk kita yang sudah tua-tua, waktunya madep maring Gusti Allah. Endi contohnya diceritakan di sini dalam kitab Waruwiya anna Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah kana yauma idin, itu ya, ibna samanina famarido as-syekh. Abu Mansur al-Maturidi ini salah satu pendiri paham akidah ahli sunnah wal jamaah al-Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi, paham al-Maturidiyah, itu waktu itu usianya 80 tahun, kena sakit. Akhirnya pada saat sakit ngongkon muridnya yang bernama Abu Mansur juga, muridku tolong carikan budak yang usianya 80 tahun akan saya merdekakan. Sebagai bentuk ibadah saya memerdekakan budak. Itu luar biasa. Dicari oleh muridnya di pasar, ditertawain orang. Mas, sampian kok golek budak sing umure 80 tahun, ya langka. Siapa orang yang punya pri kemanusiaan tidak memerdekakan budaknya sampai usia 80? Wong rata-rata 40 tahun wis ketuan itu sudah dibebaskan, dimerdekakan, tidak lagi diperbudak dan menjadikan budak. Takon maning, nggak ada Mas, sampean golek budak sing umur 80 tahun nggak akan ada di pasar. Wong sudah dimerdekakan, manusia saja punya kemanusiaan untuk membebaskan budaknya. Pulang dia kepada kang guru Abu Mansur al-Maturidi. Guru, lapor, saya sudah mencari ke sana kemari budak yang usia 80 tahun
katanya sudah nggak ada, malah saya jadi tertawain. Mana ada budak 80 tahun belum merdeka? Oh, begitu. Ini dengan konsep ini lalu Abu Mansur Al-Maturidi, Pak, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah, lalu berdoa. Ini orang tua. Ya Allah, ternyata di atas muka bumi ini yang masih berlaku hukum perbudakan waktu itu, tapi ternyata tidak seorang pun di muka bumi ini rela memiliki budak tercengkram dengan aturan kemanusiaannya sesuka hati, tapi mereka telah berhasil memerdekakannya semua. Ya Allah, saat ini umurku 80 tahun, tidakkah kau membebaskan aku dari neraka? Ya Allah, bebaskan aku. Nek menungso saja makhluk panjenengan tidak rela punya budak 80 tahun terbelenggu dalam kebudakan, tapi dibebaskannya. Nopo panjenengan boten remaos kali kulo kaulane panjenengan sing dhaif, sing lemah, sing kaken dosa. Ya Allah, aktik riqabi minan nar. Ya Allah, bebaskan jiwaku dari neraka. Mati kapundhut kanthi husnul khotimah. Iki tua, Pak. Makanya tua jangan dijadikan penyesalan, tapi jadikanlah semangat untuk mengharap. Artinya di usia tua kita ini yang harus kita perkuat adalah sifat roja, positive thinking. Kalian Gusti Allah dengan segala dosanya, dengan segala kekurangannya, ya Allah, ampunilah dosaku, bebaskanlah aku dari api nerakamu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.